Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Nintan Nurbaiti Fauziah, SMK, yang sudah membimbing dan mengampu mata kuliah pengauditan saat ini. Baiklah, saya Sabrina selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Putri Natasha, yang kedua Rahmah Hayati Akbar, yang ketiga Rara Karmila, yang keempat Regina Prameswari, yang kelima Sarah Safitri, dan yang keenam Syifa Zara. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pertimbangan risiko kecurangan audit, pengembangan perencanaan audit menyeluruh, dan program audit. Masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang jenis-jenis kecurangan, kondisi-kondisi penyebab kecurangan, dan menilai risiko kecurangan yang akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, kita silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis kecurangan. Dalam konteks audit, atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah satu laporan keuangan yang disengaja. Ada dua kategori utama dalam pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Yang pertama yaitu ada pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Sebagai contohnya yaitu ada WorldCom, diberitakan telah mengkapitalisasi miliaran dolar sebagai aset tetap yang seharusnya dibebankan. Terus pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja melebih sajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya. Dalam perusahaan tertutup, hal ini mungkin dilakukan dalam upaya mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan mungkin sengaja merendah sajikan laba ketika laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba atau cookie jar reserve yang dapat digunakan untuk memperbesar laba dalam periode mendatang. Praktik semacam ini disebut sebagai income smoothing atau perataan laba dan earnings management atau pengaturan laba. Pengaturan laba atau earnings management menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba. Sedangkan peralatan laba atau income smoothing merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aset lain perusahaan yang diperoleh pada saat akuisisi, yang menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika aset tersebut nanti dijual. Yang kedua itu ada penyalahgunaan atau misappropriation asset. Penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Akan tetapi, pencurian aset perusahaan seringkali mengkhawatirkan manajemen tanpa memperhatikan materialistis jumlah terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring berjalannya waktu. Istilah penyalahgunaan atau misappropriasi aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi. Yang kedua itu ada kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Seperti yang tertera pada gambar, itu merupakan segitiga kecurangan atau fraud triangle. Dan kondisi-kondisi penyebab kecurangan itu disajikan dalam fraud triangle ini. Yang pertama itu ada intensif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan dorongan atau tekanan untuk mensalahsajikan laporan keuangan secara material. Yang kedua itu ada kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk mensalahsajikan laporan keuangan. Yang terakhir, yang ketiga itu ada sikap rasionalisme, ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkaran yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Yang ketiga itu ada menilai risiko kecurangan. Di sini dapat kita lihat bahwa gambar yang tersaji itu merupakan ikhtisar informasi yang digunakan untuk menilai risiko kecurangan. Ada sumber informasi yang digunakan untuk menilai risiko kecurangan. Uh, yang pertama yaitu ada komunikasi di antara tim audit. Standar auditing mewajibkan tim audit mengadakan
diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman serta untuk curah pendapat menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama itu bagaimana dan di mana menurut keyakinan mereka laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua itu bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, bagaimana seorang dapat menyalahgunakan aktivitas entitas. Yang keempat itu bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua itu ada pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam perusahaan itu akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi yang dalam kondisi lain mungkin tidak akan disampaikan. Yang ketiga itu ada faktor-faktor risiko. Faktor-faktor risiko ini standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasi adanya intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap atau rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang. Yang keempat itu ada prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Yang terakhir itu ada informasi lain. Auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan untuk menilai risiko salah saji yang material selama tahap perencanaan dapat mengindikasikan risiko kecurangan yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan dan merespon risiko kecurangan yang akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan bagian mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. Pedoman yang dikembangkan oleh ICPA yang mengidentifikasikan 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, yaitu budaya jujur dan etika yang tinggi. Hasil riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi meliputi ada 6 unsur. Yang pertama yaitu menetapkan tone at the top. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan tone at the top terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan membuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Tone at the top dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dari riset dilakukan, terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, dan diabaikan. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Perusahaan yang baik harus memastikan hanya orang yang tepat dan berintegritas yang direkrut maupun dipromosikan. Untuk itu, perlu ada kebijakan penyaringan yang efektif seperti melakukan pengecekan latar belakang calon pegawai, mencakup pendidikannya, pengalaman kerja, hingga calon pegawai, hingga referensi mengenai karakter dan integritas pribadi. Yang keempat itu pelatihan. Setiap pegawai baru perlu mendapatkan pelatihan mengenai standar perilaku etis yang diharapkan perusahaan. Mereka juga harus diberi pemahaman tentang kewajiban melaporkan kecurangan, baik yang nyata maupun yang dicurigai, serta prosedur pelaporannya. Yang kelima, konfirmasi. Sebagai bahasa perusahaan, mengharuskan pegawai secara berkala untuk mengonfirmasi kepatuhan terhadap kode perilaku. Dalam konfirmasi tersebut, pegawai menyatakan bahwa mereka memahami aturan, telah mematuhinya, dan tidak mengetahui adanya pelanggaran. Yang keenam yaitu disiplin. Setiap pegawai harus sadar bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika melanggar kode perilaku perusahaan.
Penegakan aturan dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga memberi pesan jelas bahwa kepatuhan pada etika adalah hal yang penting bagi semua orang. Selanjutnya saya akan membahas tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Langkah-langkah untuk mengurangi risiko kecurangan yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya memungkinkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan manajemen yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu pertama, pengendalian internal atau program kepatuhan yang tidak memadai. Yang kedua, pengabaian pihak manajemen terhadap pengendalian internal. Yang ketiga, pengawasan yang tidak memadai direktur terhadap manajemen. Yang keempat, kolusi antara karyawan dan pihak ketiga. Yang kelima, kolusi antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya, mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan dan mengurangi insentif dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, memantau program dan pengendalian. Pencegahan kecurangan untuk bidang-bidang yang risiko kecurangan yang tinggi, manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang tepat telah diimplementasikan serta berjalan efektif. Selanjutnya, pengawasan oleh komite audit. Komite audit memiliki peran utama dalam mengawasi pelaporan keuangan dan pengendalian internal, termasuk menilai risiko kecurangan serta mendukung program anti kecurangan. Komite audit juga memperkuat tone on the top dengan menegaskan toleransi nol terhadap kecurangan dan bertindak sebagai penghalang bagi potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen senior. Pengawasan komite audit ini mencakup pertama, pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit internal kepada komite audit. Yang kedua, laporan periodik oleh pejabat etika tentang whistleblowing. Yang ketiga, laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Selanjutnya, saya akan membahas merespon risiko kecurangan. Ketika auditor menemukan risiko salah saji material akibat kecurangan, auditor harus berdiskusi dengan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang ada. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Jika risiko kecurangan meningkat, auditor perlu merespon dengan menugaskan personel yang lebih berpengalaman atau bahkan melibatkan spesialis kecurangan dalam tim audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan disesuaikan dengan akun yang diperiksa dan jenis risiko yang teridentifikasi. Misalnya, jika ada kekhawatiran terkait pengakuan pendapatan karena cut-off atau channel stuffing, auditor perlu meninjau jurnal penjualan menjelang akhir periode serta memeriksa syarat penjualannya. Auditor juga memberi perhatian khusus pada prinsip akuntansi yang dipilih manajemen, terutama yang bersifat subjektif atau yang melibatkan transaksi yang kompleks. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen selalu ada hampir semua audit. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit. Yang pertama, memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Kecurangan sering terjadi melalui penyesuaian pada laporan keuangan meskipun pengendalian internalnya berjalan baik. Karena itu, auditor harus memahami proses pelaporan keuangan, termasuk pengendalian atas jurnal dan penyesuaian, serta mewawancarai pegawai terkait dengan mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Yang kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Pelaporan keuangan yang curang seringkali dicapai dengan sengaja menyalahsajikan estimasi akuntansi. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperhitungkan potensi bias manajemen ketika mereview estimasi tahun berjalan. Selanjutnya, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Standar auditing kali ini menekankan pentingnya memahami tujuan bisnis di balik transaksi yang tidak bisa yang signifikan, terutama berada di luar aktivitas normal perusahaan. Auditor juga perlu menilai apakah transaksi tersebut menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, misalnya pembiayaan yang dirancang agar kewajiban tidak muncul di neraca.
Terakhir, memutakhirkan proses penilaian risiko. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan audit. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang serba salah atau yang tidak biasa antara auditor dan manajemen. Yang keempat, hasil dari prosedur substantif atau prosedur analitik pada tahap review akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kelima, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan informasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Regina. Selanjutnya, materi tentang bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik dan tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara, kita silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik. Terdapat beberapa bidang dalam laporan keuangan yang rawan terhadap salah saji material akibat kecurangan. Di antaranya yang pertama yaitu pendapatan revenue recognition, yaitu ada pengakuan penjualan fiktif. Area pengakuan penjualan adalah salah satu bidang yang paling rawan untuk dimanipulasi. Dia mempercepat pengakuan pendapatan sebelum waktunya, menunda pencatatan beban agar laba tampak lebih besar. Nah, contoh praktik kecurangannya itu membuat penjualan fiktif mempercepat, yaitu menunda pencatatan beban supaya laba tampak lebih besar. Nah, jadi auditor harus bersikap skeptis karena manipulasi laba paling sering terjadi di area ini. Oleh karena itu, prosedur audit yang ketat seperti uji cut-off penjualan dan konfirmasi piutang sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua ada persediaan inventory dan aset. Nilai persediaan digelapkan atau digelembungkan. Barang-barang rusak tetap dicatat seolah bernilai normal. Dan praktik double counting, mencatat barang yang sama lebih dari sekali. Nah, auditor biasanya mengatasi ini dengan observasi fisik, serta pengujian cut-off agar tidak ada pencatatan ganda atau salah saji. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu estimasi akuntansi. Akun berbasis estimasi seperti penyisihan piutang, penyusutan, cadangan kerugian, rawan dimanipulasi karena bersifat subjektif. Nah, jadi auditor harus menilai kewajaran estimasi dan membandingkan dengan data historis. Yang keempat ada pengeluaran dan aset perusahaan. Ada penyalahgunaan kas perusahaan, membuat karyawan fiktif untuk menggelembungkan biaya gaji, membuat pengeluaran fiktif, misalnya invoice palsu. Nah, auditor biasanya melakukan pengujian keabsahan dokumen dan prosedur konfirmasi untuk memastikan transaksi benar-benar terjadi. Lalu yang kelima ada pengungkapan atau disclosure. Nah, yang pertama ada informasi penting yang tidak diungkapkan. Kecurangan ini bisa terjadi dengan tidak mengungkapkan informasi penting atau bahkan memberikan pengungkapan menyesatkan agar laporan tampak sehat. Nah, lalu yang kedua ada auditor harus Lalu yang kedua ada pengungkapan menyesatkan agar laporan tampak sehat. Nah, jadi auditor menilai apakah semua pengungkapan sesuai PSAK dan regulasi pasar modal. Nah, lalu ada tanggung jawab auditor bila dicurigai ada kecurangan. Tanggung jawab terkait fraud dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen dan tata kelola seperti komite audit atau dewan komisaris. Nah, pertama mereka bertanggung jawab mencegah dan mendeteksi fraud. Lalu yang kedua, harus merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Dan yang ketiga, harus auditor tidak menggantikan fungsi pengawasan manajemen. Nah, lalu tanggung jawab yang kedua yaitu ada auditor independen. Jika auditor mencurigai adanya fraud, maka langkah yang diatur dalam standar audit adalah yang pertama, diskusi internal tim audit mengenai potensi fraud. Lalu yang kedua, melakukan prosedur tambahan untuk memperoleh bukti lebih meyakinkan. Yang ketiga, mengevaluasi kembali risiko audit dan asersi manajemen.
Yang keempat, komunikasi dengan manajemen tingkat atas jika kecurangan dilakukan karyawan. Lalu selanjutnya, komunikasi dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit jika kecurangan melibatkan manajemen. Lalu yang terakhir, mempertimbangkan dampak pada laporan audit. Ini yang pertama seperti memberikan opini wajar dengan pengecualian, menolak memberi opini. Nah, dalam kasus berat bisa mengundurkan diri dari penugasan audit. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rara atas penjelasannya. Selanjutnya, dengan pokok pembahasan strategi audit dan program audit secara keseluruhan, materi dijelaskan oleh Putri Natasha. Kepada Putri, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas jenis pengujian. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 5 jenis pengujian itu, yang pertama, prosedur penilaian risiko adalah langkah awal yang dilakukan auditor untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan klien. Auditor diwajibkan untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk dapat melakukan penilaian ini. Jika pengendalian dianggap efektif, auditor akan menilai risiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang mendukung penilaian auditor terhadap risiko pengendalian yang rendah. Bukti untuk pengujian ini dapat diperoleh dengan meminta keterangan dari personil, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, serta melaksanakan ulang prosedur klien. Auditor juga dapat melakukan walkthrough sistem untuk memastikan pengendalian berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi atau tidak. Jika auditor yakin transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, mereka dapat lebih yakin bahwa total buku besar sudah benar. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai mata uang dalam laporan keuangan. Apabila auditor merasa yakin bahwa prosedur analitis menunjukkan kemungkinan salah saji yang layak, maka auditor dapat melaksanakan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk memodifikasi pengujian rincian saldo. Selanjutnya, pengujian atas rincian saldo. Pengujian ini berfokus pada saldo akhir buku besar untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian ini biasanya pada neraca. Pengujian ini sangat penting karena bukti yang diperoleh biasanya berasal dari sumber independen, sehingga dianggap sangat dapat dipercaya. Selanjutnya, bagaimana cara memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan? Biasanya, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang telah saya jelaskan tadi ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi, ada jenis tertentu yang lebih ditekankan tergantung pada situasinya. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat yang mencukupi, biaya bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Jadi selanjutnya kita akan membahas jenis pengujian yang disusun menurut peningkatan biayanya dari yang rendah ke yang tinggi. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis dianggap sebagai jenis pengujian yang paling murah. Ini karena prosedur tersebut relatif mudah untuk dihitung dan dibandingkan. Meskipun biaya rendah, prosedur analitis dapat memberikan bukti substantif dan menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, yaitu prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal. Hal ini karena auditor dapat dengan mudah melakukan tanya jawab, pengamatan, dan melaksanakan prosedur analitis perencanaan. Selain itu, pemeriksaan atas hal-hal seperti dokumen yang mengikhtisarkan operasi bisnis klien dan proses serta struktur manajemen dan tata kelola secara relatif juga lebih murah dibandingkan pengujian audit lainnya. Di urutan ketiga,
yaitu pengujian pengendalian. Alasannya adalah karena luas pengujian yang diperlukan untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif jauh lebih besar, terutama bila pengujian tersebut melibatkan pelaksanaan ulang. Yang keempat yaitu pengujian substansi atas transaksi. Biaya ini timbul karena pengujian tersebut seringkali memerlukan rekalkulasi dan penelusuran. Namun, dalam lingkungan terkomputerisasi, auditor sering dapat melaksanakan pengujian substantif atas transaksi dengan cepat untuk stempel transaksi yang besar. Selanjutnya, untuk pengujian dengan harga yang lebih mahal, yaitu pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo ini hampir selalu lebih mahal dibandingkan jenis prosedur yang lain, karena karena ada biaya prosedur seperti mengirimkan konfirmasi dan menghitung persediaan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Jadi, standar auditing memberikan pedoman bagi auditor entitas yang mengirimkan, memproses, memelihara, atau mengakses informasi penting secara elektronis. Contohnya, bukti elektronik seperti record transfer dana elektronik dan pesanan pembelian yang dikirim melalui electronic data interchange. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik mungkin tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Oleh karena itu, auditor tetap harus melaksanakan pengujian pengendalian di bawah maksimum bagi asersi laporan keuangan yang terpengaruh. Untuk mengujinya, auditor harus menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan teknologi informasi untuk menguji efektivitas operasi pengujian umum teknologi informasi, seperti pengendalian perubahan program dan pengendalian akses. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Natasha atas penjelasannya. Selanjutnya, materi terkait bauran audit, perencanaan program audit, hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo, yang akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bauran audit. Bauran audit adalah kombinasi beberapa jenis pengujian untuk mendapatkan bukti yang tepat dan memadai untuk sebuah siklus. Bauran audit kemungkinan akan berbeda-beda antara satu siklus dengan siklus lainnya, bergantung pada kondisi pengauditan. Selanjutnya, perancangan program audit. Auditor merencanakan program audit untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebagai tambahan di bagian program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilakukan dalam tahap perencanaan. Program audit bagi sebagian besar pengauditan dirancang dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, pengujian pengandalian dan pengujian substantif transaksi. Program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi biasanya termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal yang didapatkan selama melakukan prosedur penilaian risiko. Pada program tersebut, kemungkinan terdapat deskripsi prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal dan deskripsi penilaian tingkat risiko pengendalian. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang kedua ada prosedur analitis. Dikarenakan prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukannya substantif seperti untuk audit piutang dagang, biasanya lebih terfokus dan lebih luas pada sebuah pengauditan. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian auditor dapat menghitung persentase margin kotor untuk penjualan total, sementara daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Yang ketiga, pada pengujian terperinci saldo.
Perencanaan program pada prosedur ini biasanya merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan proses perencanaan karena sifatnya yang sangat subjektif dan memerlukan pertimbangan profesional yang besar. Selanjutnya, hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo serta tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi sudah terpenuhi, auditor akan tetap lebih mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo berikut, yaitu pada nilai realisasi serta hak dan kewajiban. Pengujian substantif saldo tambahan juga hampir sama dengan tujuan audit terkait saldo lainnya, bergantung pada hasil-hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendukung pengurangan penilaian risiko. Pengendalian untuk keempat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Auditor juga melakukan prosedur substantif untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua tujuan audit telah tercapai untuk informasi dan jumlah-jumlah yang dimasukkan dalam pengungkapan tersebut. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah atas penjelasannya. Materi selanjutnya, ikhtisar istilah penting yang berkaitan dengan bukti dan ikhtisar proses audit yang akan dijelaskan oleh Rahma. Pada Rahma, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ikhtisar istilah penting yang berkaitan dengan bukti. Yang pertama adalah fase proses audit. Dan terdapat 4 fase, yaitu fase pertama merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Fase 2 melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Fase ketiga melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Fase 4 menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Yang kedua ada tujuan audit atau audit objektif. Tujuan audit merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Terdapat 3 tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, di mana berfokus pada memverifikasi bahwa transaksi yang terjadi selama periode audit adalah valid, lengkap, dan telah dicatat secara akurat, serta pada periode yang tepat. Auditor memeriksa bukti untuk memastikan tidak ada transaksi fiktif, semua transaksi yang seharusnya dicatat telah catat, dan jumlahnya tepat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, bertujuan untuk memverifikasi bahwa saldo akun-akun dalam neraca seperti kas, persediaan, atau utang adalah benar, ada, merupakan hak perusahaan, dinilai secara wajar, dan dicatat secara lengkap. Auditor melakukan prosedur seperti konfirmasi, observasi fisik, dan penilaian ulang untuk meyakinkan bahwa saldo yang disajikan tidak mengandung salah saji material. Dan yang terakhir adalah tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, di mana untuk memastikan bahwa seluruh informasi dalam laporan keuangan, termasuk catatan kaki, disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menilai apakah informasi tersebut diungkapkan dengan jelas, lengkap, dan diklasifikasikan dengan tepat, sehingga memberikan gambaran yang wajar dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Next. Yang ketiga ada keputusan bukti atau evidence decisions. Terdapat 4 subkategori keputusan yang dibuat oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit, diantaranya adalah prosedur audit, penentuan waktu, ukuran sampel, dan unsur yang dipilih. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis bukti atau types of evidence. Terdapat 8 kategori luas dalam bukti yang dikumpulkan auditor, yaitu dokumentasi, tanya jawab klien, prosedur analitis, pengamatan, pengerjaan ulang, perhitungan ulang, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi. Next. Kemudian poin selanjutnya adalah ikhtisar proses audit. Yang pertama adalah fase 1.
yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Auditor menggunakan penilaian materialitas, risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan setiap risiko kecurangan yang teridentifikasi untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Fase kedua melakukan pengujian dan pengujian substantif transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi selama fase ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor, yaitu ketika risiko pengendalian ini dikurangi di bawah maksimum untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam satu perusahaan publik. Yang kedua adalah untuk mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam transaksi-transaksi. Ketika pengendalian tidak dianggap efektif atau ketika auditor menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, pengujian substantif dapat diperluas dalam fase ini atau di fase 3. Juga dengan mempertimbangkan dampaknya pada laporan auditor atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Selanjutnya adalah fase 3, yaitu melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan-catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Sifat dan keluasan pekerjaan akan sangat bergantung pada temuan-temuan dari fase sebelumnya. Terdapat 2 kategori umum dalam prosedur di fase 3, yaitu prosedur analitis substantif yang menilai keseluruhan kewajaran transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun. Yang kedua adalah pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo-saldo akun di laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah fase 4, yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma atas penjelasannya. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan merupakan risiko signifikan yang memerlukan pendekatan audit yang komprehensif dan skeptis. Kecurangan yang terbagi menjadi fraudulent financial reporting dan misappropriation of asset dipicu oleh 3 kondisi dalam fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Auditor memiliki tanggung jawab untuk secara berkelanjutan menilai risiko ini melalui berbagai sumber informasi seperti diskusi tim, pertanyaan kepada manajemen, dan prosedur analitis. Bidang-bidang tertentu seperti pengakuan pendapatan, persediaan, dan estimasi akuntansi diakui sebagai area yang secara inherent lebih rawan terhadap manipulasi, sehingga memerlukan perhatian dan prosedur audit yang lebih mendalam. Nah, apabila terdapat indikasi kecurangan, auditor wajib mengambil serangkaian langkah yang mencakup prosedur tambahan, komunikasi dengan pihak berwenang seperti komite audit, dan pertimbangan atas dampaknya terhadap opini audit. Secara keseluruhan, strategi audit yang efektif dalam menghadapi kecurangan dibangun melalui kombinasi yang tepat dari berbagai jenis pengujian, mulai dari prosedur penilaian risiko hingga pengujian rincian saldo, yang disesuaikan dengan efektivitas pengendalian internal dan penilaian risiko yang telah dilakukan. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.